Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sorofa, NIM 201041041108. Di sini saya akan menerangkan tentang ruang lingkup perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang dagang tanpa mengolah atau merubah sifat produk tersebut. Potongan harga dan cara jual beli. Yang pertama ada potongan harga, di mana potongan harga dibagi menjadi dua, yaitu potongan langsung dan potongan tunai. Untuk pengertian potongan langsung adalah potongan yang diberikan karena perbedaan cara penjualan atau perbedaan langganan yang dilayani. Sedangkan potongan tunai yaitu potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu syarat jual beli. Yang pertama ada shipping point. Shipping point yaitu dalam syarat ini pembeli menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang sendiri. Jadi, pengakuan atas penjualan dan pembeliannya adalah ketika barang tersebut keluar dari gudang penjual dan dipindahkan ke kendaraan pengangkut barang yang disewa oleh pembeli. Kemudian yang B ada franchise gudang atau destination. Dalam syarat ini, penjual menanggung biaya pengiriman sampai ke gudang pembeli. Pengakuan penjualan atau pembeliannya adalah ketika barang itu tiba di gudang pembeli. Kemudian yang C ada free on board atau FOB, yaitu dalam syarat ini penjual di luar negeri menanggung biaya pengiriman dari pelabuhan muat miliknya sampai dengan pelabuhan bongkar yang digunakan oleh pembeli. Penjual di dalam negeri hanya menanggung biaya pengangkutan sampai dengan pelabuhan muat miliknya. Kemudian yang terakhir yaitu Cost, Freight, and Insurance atau CFI. Dalam syarat ini, penjual hanya menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas barang. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada kegiatan dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian merupakan kegiatan untuk mengadakan suatu barang atau jasa atau suatu produk. Dapat dicontohkan seperti gambar di samping ini. Pada tanggal 2 Januari 2005, perusahaan membeli barang dagang dari toko Sobat seharga 3 juta rupiah dengan termin 2/10/30. Jurnalnya tanggal 2 Januari 2005. Akun atau keterangan di mana pembelian dengan nomor ref 501 berada di debit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian utang usaha berada di ref yaitu bernomor 201 dengan berada di kredit sebesar 3 juta rupiah. Yaitu keterangannya pembelian barang dagang. Kemudian yang kedua ada kegiatan pengeluaran kas. Kegiatan pengeluaran kas merupakan kegiatan yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang atas pembelian suatu barang atau produk atau jasa ataupun pembayaran biaya lainnya. Seperti contoh, pada tanggal 4 Januari 2006 perusahaan membeli perlengkapan kantor seharga Rp500.000 secara tunai. Jumlahnya pada tanggal 4 Januari 2006 akun keterangan perlengkapan kantor yang nomor refnya 203 berada di debit sebesar Rp500.000. Kemudian kas yang bernomor 101 berada di kredit sebesar Rp500.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Kemudian yang ketiga ada penjualan. Penjualan adalah kegiatan untuk memindahkan barang atau jasa atau aset produktif perusahaan ke tangan pembeli. Seperti contoh, pada tanggal 3 Februari 2006, perusahaan menjual barang dagang kepada Tuan Aslam seharga 9 juta rupiah dengan termin 2/10/30. Jurnalnya pada tanggal 3 Februari 2006 dengan akun atau keterangan piutang usaha yang bernomor 203 pada refnya, kemudian berada di debit sebesar 9 juta rupiah. Kemudian penjualan yang bernomor 401 di refnya berada di kredit sebesar 9 juta rupiah.
dengan keterangan penjualan barang dagang. Kemudian ada penerimaan kas. Penerimaan kas adalah merupakan kegiatan yang terkait dengan penerimaan sejumlah uang dari penjualan suatu barang atau produk jasa. Contohnya seperti pada tanggal 10 Agustus 2007 perusahaan menjual barang dagang kepada UD Mentari seharga 7 juta rupiah secara tunai. Jurnalnya pada tanggal 10 Agustus 2007 kas berada di debit 7 juta rupiah dengan nomor ref 101. Kemudian penjualan berada di kredit sebesar 7 juta rupiah yang nomor refnya 401 dengan keterangan penjualan barang dagang. Apabila perusahaan menjual aset produktif atau barang jasa lainnya, maka akun yang dikredit sesuai nama aset atau barang atau jasa tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 2010411101 akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ada pencatatan transaksi pada buku jurnal khusus. Di dalamnya ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dengan secara kredit. 2. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas seperti pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran kas untuk biaya operasional, dan objek pengeluaran kas lainnya. 3. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang, dagang, atau penyerahan jasa secara kredit. 4. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat cara bentuk penerimaan kas yang berupa penerimaan kas dari penjualan tunai, pelunasan piutang, dan penerimaan kas dari sumber lainnya, yaitu pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain-lain. 5. Jurnal memorial. Jurnal memorial adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, jurnal penjualan, ataupun jurnal penerimaan kas. Sebagai contoh transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang dari pembeli, retur penjualan, transaksi pengembalian barang, retur pembelian, transaksi menyesuaikan pada akhir periode akuntansi, dan lain-lain. Selanjutnya, posting data dari jurnal khusus ke buku besar. Contoh-contoh dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal memorial tertera dalam PPT tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donaldo Fasunarto, NIM 20111411260. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar Usaha Dagang Makmur periode yang berakhir 31 Januari 2000 dalam satuan rupiah. Kasnya nomor akun 101 tanggal 31 Januari tahun 2000. Keterangannya tidak ada, refnya JPNK 01. Debitnya 1.315.000, kreditnya tidak ada, saldonya debit sebanyak 1.315.000. Yang kedua 31 Januari tahun 2000 juga JPNK 01 termasuk kredit 661.000 dan debitnya 654.000 termasuk saldo. Piutang usaha nomor akun
102 tanggal 31 Januari tahun 2000. Refnya JPN 01 900.000 termasuk debit. Saldonya tinggal 900.000 termasuk debit. Yang kedua Januari tanggal 31 JN 01 100.000 termasuk kredit, saldonya tinggal 800.000. JPNK 01 refnya 620.000 termasuk kredit, saldonya sisa 180.000 termasuk debit. Piutang bunga nomor akun 103 tanggal 31 Januari tahun 2000, refnya JN 01 30.000 termasuk debit, saldonya sisa 30.000 termasuk debit. Perlengkapan nomor akun 104 tanggal 31 Januari, refnya JPB 01 20.000 termasuk debit, saldonya sisa 20.000. Peralatan nomor akun 111 tanggal 31 Januari, ref JPNK 01 35.000 termasuk debit, saldonya sisa 35.000. Utang usaha nomor akun 201 tanggal 31 Januari, refnya termasuk JPB 01 620.000 termasuk kredit, saldonya sisa 620.000. JN 01 50.000 termasuk debit, saldonya sisa 570.000. JPNK 300.000 termasuk debit, saldonya sisa 270.000 termasuk kredit. Utang gaji nomor akun 202 tanggal 31 Januari, refnya JN 01 500.000 termasuk kredit, sisa saldo 500.000 termasuk kredit. Utang bunga nomor akun 203 tanggal 31 Januari, refnya JN 01 50.000 termasuk kredit dan sisa saldo 50.000 termasuk kredit. Modal Tuan Makmur nomor akun 301 tanggal 31 Januari, ref JPNK 01 500.000 termasuk kredit, saldonya sisa 500.000 termasuk kredit. Penjualan nomor akun 401 tanggal 31 Januari, JPN 01 900.000 termasuk kredit, saldo sisa 900.000 termasuk kredit. Ref kedua JPNK 01 150.000 termasuk kredit, saldonya sisa 1.050.000 termasuk kredit. Potongan penjualan nomor akun 402 tanggal 31 Januari, ref JPNK 01 5.000 termasuk debit, saldo sisa 50.000. Retur penjualan nomor akun 403 tanggal 31 Januari, refnya JPNK 01 100.000 rupiah termasuk debit, saldo sisa 100.000 rupiah termasuk debit. Pendapatan bunga nomor akun 411, refnya JN 01 30.000 termasuk kredit, sisa saldo 30.000 termasuk kredit. Pendapatan sewa nomor akun 412, refnya JPRK 01 50.000, sisa saldo kredit sebanyak 50.000. Pembelian nomor akun 501, refnya JPNK 01 600.000 termasuk debit, sisa saldo 600.000. Ref yang kedua JPK 01 sebanyak 300.000 termasuk debit, sisa saldo 900.000 rupiah. Potongan pembelian nomor akun 502, refnya JPK 01 sebanyak 4.000 rupiah termasuk kredit, sisa saldo sebanyak 4.000 rupiah termasuk kredit. Retur pembelian nomor akun 503, refnya JM 01 sebanyak 50.000 termasuk kredit, sisa saldo sebanyak 50.000 termasuk kredit. Beban gaji nomor akun 601 tanggal 31 Januari, refnya JN 01 sebanyak 500.000 rupiah termasuk debit, saldonya sisa 500.000 termasuk debit. Beban telepon nomor akun 602, refnya JPNK 01 sebanyak 30.000 termasuk debit, sisa saldo sebanyak 30.000 termasuk debit. Beban bunga nomor akunnya 611, ref JN 01 debit sebanyak 50.000, sisa saldo sebanyak 50.000 termasuk debit. Selanjutnya menjelaskan tentang menyusun neraca saldo. Berdasarkan data pada buku besar tersebut,
Dibuatlah neraca saldo UD Makmur untuk per 31 Januari tahun 2000 sebagai berikut. Usaha dagang makmur neraca saldo per 31 Januari tahun 2000 dalam satuan rupiah. Nomor akun 101 kasnya 654.000 termasuk debit. 102 piutang usaha sebanyak 180.000 termasuk debit. 103 piutang bunga sebanyak 30.000 termasuk debit. 104 perlengkapan 20.000 termasuk debit. 111 peralatan 35.000 termasuk debit. 201 utang usaha 270.000 termasuk kredit. Utang gaji 500.000 termasuk kredit. 203 utang bunga 50.000. Modal tuan makmur 500.000. Penjualan 1.050.000 termasuk kredit. Potongan penjualan 5.000 termasuk debit. Retur penjualan 100.000 termasuk debit. Pendapatan bunga 30.000 termasuk kredit. Pendapatan sewa 50.000 termasuk kredit. Pembelian 900.000 termasuk debit. Potongan pembelian 4.000 termasuk kredit. Retur pembelian 50.000 termasuk kredit. Beban gaji 500.000 termasuk kredit. Beban telepon 30.000 termasuk kredit. Termasuk debit. Beban bunga 50.000 termasuk debit. Total jumlah debitnya Rp2.504.000 dan kreditnya Rp2.504.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posting data dari jurnal khusus ke buku bantu. Yang pertama, terdapat posting ke buku piutang. Berdasarkan contoh sebelumnya yaitu UD Makmur, cara memposting transaksi-transaksinya sebagai berikut. UD Makmur, buku piutang per 31 Januari 2000. Pada nomor akun pertama terdapat nama debitor UD Karya dengan alamat Jalan Sukamaju, nomor 12, Makassar. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total air saldo sebesar Rp150.000 di debit. Lalu, nomor akun kedua dengan nama Nyonya Ningsi dan alamat Bintang Timur, nomor 15, Makassar. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total air saldo sebesar Rp30.000 di debit. Selanjutnya, nomor akun ketiga dengan nama debitor UD Bintang dan alamat Jalan Kejora, nomor 19, Parepare. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total akhir saldo sebesar Rp100.000 di debit. Selanjutnya yaitu nomor akun keempat dengan nama debitor Toko Impian dan alamat Jalan Melati nomor 25 Kota Palopo. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total air saldo sebesar Rp300.000 di debit. Dan pada nomor akun kelima terdapat nama debitor Toko Irama dan alamat Jalan Timur nomor 7, Kota Palopo. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total air saldo sebesar Rp150.000 di debit. Selanjutnya, yang kedua terdapat posting ke buku bantu utang. Cara memposting sebagai berikut. UD Makmur, buku bantu utang per 31 Januari 2000. Pada nomor akun pertama dengan nama debitor UD Ani dan alamat Jalan Patimura nomor 6, Bulukumba. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total air saldo sebesar Rp50.000 di kredit. Dan pada nomor akun kedua dengan nama debitor UD Ino, alamat Jalan Sutami nomor 2, Palopo. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total air saldo sebesar Rp150.000 di kredit. Selanjutnya yaitu nomor akun ketiga dengan nama debitor CV Neni dan alamat Jalan Ratulangi nomor 16 Makassar. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total air saldo sebesar Rp100.000 di kredit.
Lalu nomor akun keempat dengan nama debitor Toko Indah dan alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 5, Watampuni. Pada tabel tersebut terdapat satu transaksi dengan total air saldo sebesar Rp20.000 di kredit. Dan yang terakhir atau akun nomor 5 dengan nama debitor Toko Askar, alamat Jalan Titang nomor 13, Sungguh Minasa. Pada tabel tersebut terdapat dua transaksi dengan total air saldo sebesar Rp250.000 di kredit. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Zaharani, NIM 201041111106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang bab 7. Yang pertama yaitu penyesuaian atas persediaan barang dagang. 1. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode fisik. Dalam penyesuaian dibuatlah akun ikhtisar laba rugi sebagai akun kontra terhadap persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaiannya yaitu A. Penyesuaian atas persediaan barang dagang awal. Ikhtisar laba rugi masuk di debit sekian, kemudian persediaan barang dagang masuk ke kredit sekian. Yang B. Penyesuaian dan persediaan barang dagang awal, yaitu persediaan barang dagang masuk pada kolom debit yaitu sekian, pada kolom ikhtisar laba rugi masuk pada kolom kredit sekian. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode perpetual. Dalam penyesuaian dibuatlah akun harga pokok penjualan, yaitu jurnal penyesuaiannya yaitu harga pokok penjualan masuk pada kolom debit sekian, persediaan barang dagang, pembelian, dan biaya angkut pembelian masuk pada kolom kredit sekian. Kemudian persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian masuk pada kolom debit sekian. Selanjutnya yaitu penyusunan neraca lanjur. Fungsi neraca lanjur dalam siklus akuntansi hanyalah sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Prosedur untuk menyusun neraca lanjur sama halnya dengan prosedur untuk perusahaan jasa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Hanya saja, dalam penyusunan neraca lanjur perusahaan dagang terdapat akun-akun yang tidak ditemukan dalam neraca lanjur perusahaan jasa, seperti persediaan barang dagang. Selanjutnya, laporan keuangan. 1. Dalam negeri, laporan neraca pada perusahaan dagang memiliki akun persediaan barang dagang yang berisi nilai dari persediaan akhir barang dagang. Yang kedua, dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi untuk perusahaan dagang dilakukan pula perhitungan terhadap harga pokok penjualan atau yang biasa disingkat yaitu HPP. Perhitungan harga pokok penjualan ini disesuaikan dengan metode pencatatan persediaan barang dagang yang diterapkan di perusahaan. Yang ketiga yaitu dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan ditahan. Laporan perubahan ekuitas atau laporan ditahan perusahaan jasa dibanding dengan perusahaan dagang memiliki format yang sama. Yang terakhir yaitu penutupan buku. Penutupan buku ini ada dua, yaitu yang pertama jurnal penutup dan yang kedua neraca saldo penutup. Selanjutnya saya akan lanjut pada soal kasus 1, yaitu sebuah barang dagang yang dijual secara kredit kepada pelanggan seharga 1.500.000, loko gudang, syarat jual beli 2/10 N/30. Penjual membayar ongkos angkut sebesar 50.000. Hitunglah A. Jumlah penjualan, B. Jumlah piutang usaha, C. Jumlah potongan dan jumlah yang dibayar pelanggan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu potongan.
Dan D. Jumlah yang dibayar pelanggan apabila pembayaran dilakukan masa potongan. Jawabannya yaitu jurnalnya yang pertama bisa dilihat pada cuplikan slide PPT yang sudah disisipkan pada video presentasi ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat yaitu keterangan piutang usaha masuk pada kolom debit sebesar 1.500.000, kemudian penjualan masuk pada kolom kredit sebesar 1.500.000, kas sebesar 1.420.000 masuk pada kolom debit, dan potongan bunga masuk pada kolom debit sebesar 30.000, kemudian beban angkut sebesar 30.000 masuk pada kolom debit, dan piutang usaha sebesar 1.500.000 masuk pada kolom kredit. Apabila menerima pembayaran dari pembeli lebih dari waktu yang telah ditetapkan, maka tidak ada potongan penjualan. Selanjutnya, jurnal yang kedua, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT yang telah disisipkan pada video ini, yaitu keterangannya piutang usaha masuk pada kolom debit sebesar 1.500.000, kemudian penjualan masuk pada kolom kredit sebesar 1.500.000, dan kas masuk pada kolom debit sebesar 1.500.000, kemudian piutang usaha masuk pada kolom kredit sebesar 1.500.000. A. Jumlah penjualannya sebesar 1.500.000. B. Jumlah piutang usaha sebesar 1.500.000. C. Jumlah potongan yaitu 1.500.000 dikali 2% sama dengan 30.000. Jumlah yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu potongan yaitu 1.500.000 dikurangi 30.000 yaitu 1.470.000. Kemudian yang D, jumlah yang harus dibayar yaitu perusahaan setelah masa potongan sebesar 1.500.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam yawma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Agustin dengan NIM 20104111105 ingin mempresentasikan bab 7 kasus 2. Soal, pada tanggal 5 Januari 2006, perusahaan membeli barang dagang seharga 2 juta dengan termin 2/10 N/30. Setelah barang itu diterima, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan pesanan seharga 500.000. Sehingga pada tanggal 6 Januari 2006, barang tersebut dikembalikan kepada penjual. Hitunglah A. Jumlah pembelian dan jumlah utang usaha pada saat pembelian. B. Jumlah potongan dari jumlah yang harus dibayar perusahaan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu potongan. C. Jurnal pada jumlah yang harus dibayar perusahaan apabila pembayaran dilakukan dengan masa potongan. Saya akan menjawab jawaban kasus 2. Tanggal 5 Januari, pembelian pada utang usaha sebesar debit 2 juta dan utang usaha kredit 2 juta. Januari tanggal 26, utang usaha pada potongan pembelian dan pada kas atau pembayaran utang dengan potongan. Utang usaha pada debit 2 juta, potongan pembelian 40.000 dan kas pada kredit 1.960.000. Apabila perusahaan membayar lebih dari waktu yang telah diterapkan, maka tidak ada potongan. Lalu, jurnal selanjutnya, Januari tanggal 5, pembelian pada utang usaha atau pembelian barang dagang sebesar 2 juta. Dan 6 Januari, utang usaha pada kas atau pembayaran utang dengan potongan sebesar 2 juta. A. Potongan pembelian 200.000. B. Potongan pembelian 2 juta kali 2% sama dengan 40.000. Jumlah yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu potongan 2 juta dikurangi 40.000 sama dengan 1.960.000. C. Jumlah yang harus dibayar perusahaan setelah masa potongan sebesar 2 juta rupiah. Soal kasus 3. Berikut ini adalah penjualan barang dagang yang dilakukan perusahaan setelah kredit. Tanggal faktur A.
Tanggal 6 bulan 4 2005, nilai faktur 1.500.000, potongan harga 20%, termin 2/10 N per 30. Penagihan yang diterima tanggal 15 bulan 4 2005. B. Tanggal 7 bulan 4 2005, nilai faktur 1 juta, potongan tidak ada, termin 2/10 N per 30. Penagihan yang diterima tanggal 17 bulan 4 2005. C. Tanggal 10 bulan 4 2005, nilai faktur sebesar 5 juta, potongan harga 30%, termin 2/10 dan N per 30. Tanggal penagihan yang diterima tanggal 20 bulan 4 2005. D. Tanggal 4 bulan 4 2005, nilai faktur 3 juta, potongan harga 10%, termin tidak ada, penagihan diterima tanggal 22 bulan 4. Lalu diminta hitunglah A. Jumlah yang dicatat sebagai penjualan, B. Jumlah yang diterima dari penagih piutang. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kasus 3. A. Jumlah penjualan sebesar 1.500.000 ditambah 1 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah dengan menghasilkan 10.500.000 rupiah. B. Jumlah penagihan piutang A. 1.500.000 rupiah dikali 2% sama dengan 30.000 rupiah. 1.500.000 rupiah dikurangi 30.000 rupiah sama dengan 1.470.000 rupiah. B. 1 juta dikali 2% sama dengan 20.000 rupiah. 1 juta dikurangi 20.000 rupiah sama dengan 980.000 rupiah. Yang C yaitu 5 juta rupiah dikali 2% sama dengan 100.000 rupiah. 5 juta dikurangi 100.000 rupiah sama dengan 4.900.000 rupiah. Yang D yaitu 3 juta dikali 2% sama dengan 60.000 rupiah. 3 juta dikurangi 60.000 rupiah sama dengan 2.940.000 rupiah. Total 1.470.000 rupiah ditambah 980.000 rupiah ditambah 4.900.000 rupiah ditambah 2.940.000 rupiah menghasilkan 10.290.000 rupiah. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu menjelaskan kasus 4. Berikut ini adalah transaksi toko Mekar Jaya selama bulan Mei 2006. Mei tanggal 1, membeli barang dagang dari perusahaan Indah seharga 16 juta secara tunai. Dalam pembelian tersebut, perusahaan juga membayar biaya angkut sebesar 800.000. Mei tanggal 3, membeli perlengkapan kantor seharga 250 secara tunai. Mei tanggal 5, penjual barang dagang kepada PT Makmur seharga 8 juta secara tunai. Pada saat penjualan tersebut, perusahaan membayar biaya angkut atau pengiriman sebesar 200.000. Mei tanggal 8, membeli barang dagang dari perusahaan madu dengan harga 8 juta termin 2/10 N per 30. Mei tanggal 10, menjual barang dagang kepada Nona Ningsi seharga 3.500.000 termin 2/10 N per 30. Mei tanggal 12, menerima pengembalian barang yang dijual secara tunai ke PT Makmur seharga 1 juta rupiah. Mei tanggal 15, membeli barang dagang dari toko Bintang seharga 1.500.000 dengan termin 2/10 N per 30. Mei tanggal 16, membeli peralatan kantor secara tunai seharga 3 juta. Mei tanggal 17, membeli barang dagang secara kredit seharga 7 juta dari toko Kasih. Mei tanggal 20, mengembalikan sebagian barang dagang seharga 500.000 yang dibeli dari perusahaan madu karena barang tersebut rusak. Mei tanggal 25, membayar utang kepada perusahaan madu yang timbul dari transaksi tanggal 8 Mei. Mei tanggal 28, menerima kas dari Nona Ningsi atas penjualan yang dilakukan perusahaan pada tanggal 10 Mei.
Mei tanggal 30 mencatat biaya gaji bulan Mei sebesar 1.500.000 yang akan dibayar oleh perusahaan pada tanggal 1 Juni 2006. Mei tanggal 30 membayar rekening air, listrik, dan telepon untuk bulan Mei 2006 sebesar 500.000. Mei tanggal 31 menerima kas atas pendapatan bunga sebesar 250. Berikut jurnal pembeliannya. Total pembelian ada di debit sebesar 32.500.000. Total serba-serbi di debit sebesar 3.250.000. Total utang usaha di kredit sebesar 35.750.000. Dan berikut jurnal pengeluaran kas. Total pembelian di debit sebesar 28.750.000. Total serba-serbi di debit sebesar 1.300.000. Total utang usaha di debit sebesar 7 juta. Total potongan pembelian di kredit sebesar 30.000. Total kas di kredit sebesar 37.020.000. Jurnal penjualan. Total piutang usaha di debit sebesar 11.500.000. Total serba-serbi di kredit sebesar 200.000. Total penjualan di kredit sebesar 11.700.000. Jurnal penerimaan kas. Total kas di debit sebesar 4.750.000. Total potongan penjualan di debit sebesar 1 juta. Total serba-serbi di kredit tidak ada. Total penjualan di kredit sebesar 3.500.000. Total utang usaha di kredit sebesar 250. Jurnal umum. Total di debit sebesar 3.250.000. Total di kredit sebesar 3.250.000. Dan berikut posting data tersebut ke dalam buku besar per 31 Mei 2006. Seperti di PPT tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Mekarjaya buku besar periode yang berakhir 31 Mei 2006. Pada tanggal 31 Mei tahun 2006, refnya yaitu JPNK 01 debit sebesar 4.750.000 dengan saldo di debit yaitu 4.750.000. Kemudian pada tanggal 31 Mei, refnya JPNK 01 dengan di kredit 38.020.000 dengan saldo di kredit 33.270.000. Kemudian piutang usaha pada tanggal 31 Mei JPN 01 berada di debit 11.500.000 dengan debit di saldo 11.500.000. Kemudian tanggal 31 Mei refnya JU 01 berada di kredit yaitu sebesar 1 juta. Saldonya berada di debit sebesar 10.500.000. Kemudian tanggal 31 Mei 2006 JPNK 01 di refnya berada di kredit 250.000 dan saldo berada di debit 10.250.000. Kemudian perlengkapan pada tanggal 31 Mei 2006 refnya JPB 01 berada di debit 250.000, saldonya berada di debit 250.000. Peralatan pada tanggal 31 Mei 2006 refnya JPRK 1 debit sebesar 3 juta rupiah, saldonya berada di debit 3 juta rupiah. Kemudian utang usaha pada tanggal 31 Mei 2006 refnya JPB 01 berada di kredit 35.750.000, saldo berada di kredit 35.750.000. Kemudian 31 Mei 2006 refnya JU 01 berada di debit sebesar 500.000 rupiah, saldo berada di kredit 35.250.000 rupiah. Kemudian 31 Mei refnya JPRK 01 debitnya sebesar 7 juta rupiah dengan saldo di kredit 28.250.000.
utang gaji pada tanggal 31 Mei 2006, refnya CU01 berada di kredit sebesar 1.500.000 dengan saldo berada di kredit 1.500.000. Kemudian ada penjualan pada tanggal 31 Mei 2006, refnya CPN01 kredit 11 di kreditnya ada 11.700.000 rupiah dengan saldo di kredit 11.700.000 rupiah. Pada tanggal 31 Mei 2006, ref CPNK01 berada di kredit sebesar 3.500.000 dan saldo berada di kredit yaitu 15.200.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluja, NIM 20104111109. Di sini saya akan menjelaskan buku besar pada bagian bab 7. Baik, yang pertama pada retur penjualan. Pada tanggal 31 Mei 2006, referensi jurnal umum 1, debit 1 juta, saldo debit 1 juta. Pada pembelian, pada tanggal 31 Mei 2006, jurnal pembelian 11, debit 32.500.000, saldo debit 32.500.000. 31 Mei 2006, jurnal pengeluaran K1, debit 28.750.000, saldo debit 61.250.000 rupiah. Pada potongan pembelian pada tanggal 31 Mei 2006, referensi jurnal pengeluaran K1, kredit 30.000, saldo kredit 30.000. Pada retur pembelian pada tanggal 31 Mei 2006, kredit 500.000, saldo kredit 500.000. Pada beban telepon listrik dan air, pada tanggal 31 Mei 2006, referensi jurnal pengeluaran K1, debit 500.000, saldo debit 500.000. Selanjutnya, pada piutang bunga, pada tanggal 31 Mei 2006, referensi jurnal umum 1, debit 250.000, saldo 250.000. Pada pendapatan bunga, pada tanggal 31 Mei 2006, referensi jurnal umum 1, kredit Rp250.000 dan saldo Rp250.000. Pada potongan penjualan pada tanggal 31 Mei 2006, referensi jurnal penerimaan K1, debit 1 juta, saldo debit 1 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo pada toko Mekarjaya periode yang berakhir 31 Mei 2006. Nomor akun 101, kas, kredit Rp33.270.000. 102 piutang usaha debit Rp10.250.000. 103 piutang bunga debit Rp250.000. 104 perlengkapan debit Rp250.000. 111 peralatan debit 3 juta. 201 utang usaha kredit Rp28.250.000. 202 utang gaji kredit 1.500.000. 401 penjualan kredit Rp15.200.000. 402 potongan penjualan Rp1 juta. 403 retur penjualan debit 1 juta. 411 pendapatan bunga kredit Rp250.000. 501 pembelian debit Rp61.250.000. 502 potongan pembelian kredit Rp30.000. 503 retur pembelian kredit Rp500.000. 601 beban gaji Rp1.500.000 debit. 602 beban telepon listrik dan air debit Rp500.000. Jika dijumlahkan semuanya hasilnya balance yaitu Rp79.000. Baik, selanjutnya pada soal kasus 5, yang pertama jurnal penyesuaian per 30 November 2005 dan susunlah neraca saldo per 30 November 2005. Yang kedua, buatlah laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca per 30 November 2005. Yang ketiga, buatlah jurnal penutupan dan neraca saldo penutup per 30 November 2005. Yang keempat, buatlah jurnal balik yang diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian pada UD Maju Jaya per 30 November 2005. Pada tanggal
30 November 2005, bagian A, beban penjualan debit 1.600.000, beban administrasi dan umum debit 800, persediaan supplies kantor kredit 2.400.000. 30B, beban penjualan debit 1.200.000, beban administrasi dan umum debit 1.200.000, akumulasi penyusutan aset tetap kredit 2.400.000. 30C, pendapatan diterima di muka, debit 2 juta, utang gaji, kredit 2 juta. 30D, beban gaji 1.400.000, utang gaji 1.400.000. 30E, beban bunga 900.000, utang bunga 900.000. 30F, persediaan barang dagang, debit 86 juta, harga pokok penjualan 86 juta. Jika dijumlahkan, semua hasilnya itu balance, yaitu 95.100.000 rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Prastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 5, yaitu dalam UD Maju Jaya Neraca Lajur per 30 November 2005. Di dalamnya terdapat kas sebesar 8.310.000, piutang usaha sebesar 14.390.000, persediaan barang dagang sebesar 82.300.000, persediaan supplies perlengkapan sebesar 4.100.000, pada bangunan sebesar 140 juta, pada akumulasi penyesuaian bangunan sebesar 32 juta, pada peralatan sebesar 17.500.000, pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 7.500.000, pada utang usaha sebesar 16.380.000, pada utang gaji sebesar 3.400.000, pada utang bunga sebesar 900.000, pada pendapatan diterima di muka sebesar 5.300.000, pada utang wesel sebesar 79 juta, pada modal abadi sebesar 105.860.000, pada pref abadi sebesar 6 juta, pada penjualan sebesar 143 juta, pada potongan penjualan sebesar 4.290.000, pada retur penjualan sebesar 4.100.000, pada pembelian sebesar 81 juta, pada retur pembelian sebesar 3.750.000, pada potongan pembelian sebesar 1.800.000, pada beban penjualan sebesar 14.360.000, pada beban administrasi dan umum sebesar 9.240.000, pada beban bunga sebesar 900.000. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar 385.590.000. Baik, selanjutnya yaitu UD Maju Jaya laporan laba rugi periode berakhir per 30 November 2005. Di dalamnya terdapat pendapatan usaha, di dalamnya pendapatan, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Total keseluruhan penjualan bersih yaitu sebesar 139.910.000. Selanjutnya terdapat harga pokok penjualan, di dalamnya persediaan barang dagang, persediaan supplies perlengkapan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Di dalamnya terdapat laba kotor sebesar 66.460.000. Selanjutnya
di dalam biaya usaha. Di dalam biaya usaha terdapat beban penjualan, beban administrasi dan umum, beban gaji, jumlah biaya usaha, dengan total laba usaha sebesar 36.660.000. Selanjutnya di dalam pendapatan biaya non usaha terdapat beban bunga, jumlah pendapatan biaya di luar usaha dengan laba bersih 35.760.000. Baik, selanjutnya adalah UD Maju Jaya laporan perubahan ekuitas periode 30 November 2005. Modal abadi atau modal awal sebesar 105.860.000. Laba tahun 2005 sebesar 35.760.000. Brief abadi sebesar 6 juta. Kenaikan modal sebesar 29.760.000. Modal abadi akhir sebesar 135.620.000. Baik, selanjutnya adalah UD Maju Jaya Neraca periode berakhir 30 November 2005. Di dalamnya terdapat aset, terdapat dua aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Di dalam aset lancar terdapat kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, dan jumlah aset lancar sebesar 191 juta. Dan aset tetap terdapat bangunan, peralatan, AKM penyusunan bangunan, AKM penyusunan peralatan, AKM penyusunan aset tetap, dan jumlahnya sebesar 124.600.000. Dan di dalam laporan tersebut terdapat kewajiban lancar. Di dalamnya terdapat utang usaha, utang gaji, utang bunga, utang wesel, dan dengan total jumlah 99.680.000. Dan di dalamnya terdapat ekuitas. Di dalam ekuitas terdapat modal abadi sebesar 135.620.000. Jumlah aset keseluruhan sebesar 315.600.000 rupiah. Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 235.300.000. Baik, selanjutnya adalah UD Maju Jaya jurnal penutup periode 30 November 2005. Pada tanggal Desember 30 penutup pendapatan. Di dalam penutup pendapatan terdapat pendapatan sebesar 5.300.000, penjualan sebesar 143 juta, retur penjualan sebesar 4.100.000, potongan penjualan sebesar 4.290.000, ikhtisar laba rugi sebesar 139.910.000 di Desember 30 menutup biaya. Di dalam menutup biaya terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 106.150.000, retur pembelian sebesar 3.750.000, potongan pembelian sebesar 1.800.000, pembelian sebesar 81 juta, beban penjualan sebesar 17.160.000, beban administrasi dan umum sebesar 11.240.000, beban gaji sebesar 1.400.000, beban bunga sebesar 900.000. Pada Desember 30 menutup laba rugi, ikhtisar laba rugi sebesar 35.760.000, modal abadi sebesar 35.760.000. Pada
Desember 30 penutupan pref. Di dalamnya terdapat modal abadi sebesar 6 juta, pref abadi sebesar 6 juta. Baik, selanjutnya adalah UD Maju Jaya neraca saldo penutup periode 30 November 2005. Di dalamnya terdapat nomor akun, keterangan debit dan kredit. Di dalamnya tersebut terdapat transaksi-transaksi pembelian yang dilakukan pada transaksi sebelumnya, yaitu sejumlah 348.500.000 di dalam debit dan 268.200.000 di dalam kredit. Baik, selanjutnya adalah UD Maju Jaya jurnal balik periode tanggal 1 November 2005. Pada tanggal 1 November terdapat pendapatan sebesar 2 juta dan utang gaji sebesar 1.400.000 rupiah dengan total jumlah sebesar 3.400.000 rupiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.